Pada tahu nggak sih kalau sekarang nih lagi rame isu resesi seks? Dan resesi seks ini mulai terjadi di beberapa negara Asia Timur kayak Cina, Jepang, terus juga Korea Selatan. Nah, buat yang belum tahu, resesi seks itu adalah situasi di mana pasangan enggan atau nggak mau punya anak atau bisa juga milih untuk punya anak sedikit. Jadi sebenarnya resesi itu bukan seksnya, tapi angka kelahirannya ya. Di Korea Selatan udah mulai kelihatan nih tingginya resesi seks. Di tahun 2021 cuma ada 193.000 pasangan yang memutuskan untuk berumah tangga. Dan kalau di Jepang, angka kelahiran yang tercatat itu adalah 811.604 aja. Nah, ini jadi angka kelahiran terendah sejak tahun 1899. Ya, biasanya emang resesi seks ini dipicu karena mikirin biaya pernikahan, harga rumah yang makin mahal luar biasa, biaya hidup dan sebagainya yang makin tinggi juga. Nah, di Indonesia ini ada kemungkinan bakal ngalamin resesi seks juga. Gimana tuh penjelasannya? Dan apakah pernikahan dini beneran udah nggak tren lagi nih di Indonesia? Terus apa pro kontra pernikahan dini dan nikah ketika umur sudah matang? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasti Wardoyo mengatakan kalau negara kita nih punya potensi untuk bisa terjadi resesi seks. Hasti bilang kalau hal ini tuh bisa dilihat dari usia pernikahan di Indonesia yang makin meningkat. Biasanya kan banyak pasangan yang menikah tuh usianya muda-muda. Sekarang tuh banyak pasangan yang nunda pernikahan atau bahkan nunda punya anak. Udah banyak pasangan yang umurnya udah cukup tua tapi lebih milih nggak nikah sama pasangannya. Ada yang karena masih mau berkarir, ada yang masih mau mengejar pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekalipun udah nikah pun malah ada juga yang nunda atau nggak mau punya anak. Jadi kalau terus-terusan banyak pasangan yang melakukan hal ini, ya resesi seks kemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Tapi ya kemungkinan terjadinya tuh ya masih lama. Mungkin sekitar tahun 2045 lah baru banyak pasangan yang milih nggak nikah dan child free. Kalau di Indonesia sih udah nggak heran ya kalau tentang nikah muda nih. Nah, banyak sih emang hal-hal yang bisa dipertimbangkan kalau orang nikah muda. Misalnya kalau nikah muda kan si perempuannya kan kemungkinan masih subur nih. Terus jadi kayak time spend suburnya tuh masih panjang. Nah, kalau mau punya banyak anak, ya kayaknya cocok untuk nikah muda. Tapi nikah muda itu memang rawan cerai. Mungkin karena dari sisi psikologisnya bisa jadi belum siap, terus tambah lagi secara finansial belum mateng. Nah, di Indonesia salah satu faktor cerai tertinggi itu karena pernikahan di usia muda. Di luar sana banyak anak muda yang berumah tangga padahal perekonomiannya belum settle. Karena misalnya masih kuliah atau baru lulus kuliah atau bahkan masih di bangku sekolah tapi berhenti karena nikah. Ya jadinya gimana? Ya jadinya udah hidup miskin karena belum punya penghasilan tetap. Terus juga biasanya anak muda yang udah nikah tuh cenderung terjadi kasus KDRT. Ada riset yang mengatakan kalau frekuensi KDRT di pernikahan dini itu lebih tinggi. Ya faktor KDRT ini emang banyak ya, contohnya dari sisi psikis pasangan gitu kayak yang tadi aku bilang. Biasanya dari sisi psikologisnya mungkin mereka tuh belum siap sebenarnya kalau masih muda. Nah kalau buat orang-orang yang usia udah mateng, nggak yang muda-muda banget, itu justru lumayan banyak perbedaan ya kalau dibandingin sama orang-orang yang nikah dini. Biasanya financialnya sudah settle, karirnya udah settle juga. Jadi nggak terlalu pusing deh soal biaya rumah tangga misalnya. Karena biasanya mereka udah plan jauh-jauh hari juga. Biasanya mereka yang nikah antar-antaran ini, yang nunda nikah ini emang mereka udah saving money dalam waktu yang cukup lama. Udah nabung bertahun-tahun buat berumah tangga. Terus mentalnya juga udah siap, emosinya lebih stabil. Jadi kasus KDRT frekuensinya lebih rendah dibanding yang nikah muda. Karena mungkin karena udah secara usia lebih dewasa, lebih nggak gampang tersulut emosi dan ngerti kalau segala sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi ngobrol baik-baik.
Nah, terus juga biasanya makin ngehargain komitmen nih, udah pede buat ngebangun rumah tangga dan udah benar-benar yakin sama pasangan. Nah, mereka juga udah puas bergaul, udah puas main kesana kemari sama teman-teman, jadi pas nikah ya emang udah komit untuk fokusnya ngurus keluarga. Nikah di usia matang juga ngasih kita waktu yang cukup untuk bisa nabung sebanyak mungkin dan nggak keburu-buru cari pasangan yang benar-benar tepat dan cocok buat dijadiin suami atau istri. Cuman di sisi lain ya nikah di umur gak muda lagi, kalau mau punya anak mesti kejar-kejaran sama biological clock ya, karena masih belum tentu bakal gampang punya anak apa enggak, karena tingkat kesuburannya kan makin turun nih kalau semakin tua, terutama perempuan kan waktunya terbatas banget ya, waktu subur ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Mending nikah muda atau nikah di usia matang? Dan usia ideal pernikahan buat kamu itu usia berapa sih? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, terus nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela, pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.